Everybody asking how we doing, say we good. Don't need no one to tell me how to live just like they would. It ain't their business, but they in it, I don't know why. Revolved around my life after I found another. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Rizky Emsou dengan NPM 022722111144. Saya mahasiswa aktif semester 4 dari Universitas Hairun Ternate, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah metode penelitian. Jadi saat ini saya akan membahas materi tentang fenomenologi. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama tentang definisi fenomenologi. Fenomenologi berasal dari kata Yunani yaitu phenomenon yang berarti menunjukkan diri oleh seseorang. Apa yang dirasa dan diketahui melalui kesadaran atau pengalamannya. Fenomenologi berusaha untuk bisa masuk ke dalam dunia konseptual subjek penyelidikannya agar dapat memahami bagaimana makna yang disusun subjek tersebut di sekitar kejadian-kejadian sehari-harinya. Adapun beberapa tujuan dari penelitian fenomenologi, yang pertama yaitu menggali makna melalui eksplorasi pengalaman subjek yang diteliti peneliti. Peneliti harus mampu mendeskripsikan pengalaman subjek dengan cermat, rinci, lengkap, dan mendalam. Sebab itulah tujuan dan basis penelitian. Yang kedua yaitu mengetahui bagaimana kita menginterpretasikan tindakan sosial kita dan orang lain sebagai sebuah yang bermakna atau dimaknai. Dan untuk merekonstruksi kembali turunan makna atau makna yang digunakan saat berikutnya. Dari tindakan yang bermakna pada komunikasi intersubjektivitas individu dalam dunia kehidupan sosial. Yang ketiga yaitu mempelajari bagaimana fenomena manusia yang berpengalaman dalam kesadaran, dalam tindakan kognitif dan persepsi, serta bagaimana mereka dapat memberi nilai dan bagaimana memberi penghargaan. Yang keempat yaitu berusaha untuk memahami bagaimana orang membangun makna dan konsep kunci intersubjektivitas pengalaman di dunia berdasarkan pemikiran intersubjektif. Karena kita mengalami dunia dan juga melalui orang. Adapun langkah-langkah penelitian fenomenologis. Yang pertama yaitu menetapkan lingkup fenomena yang akan diteliti. Peneliti berusaha memahami perspektif filosofi di balik pendekatan yang digunakan, terutama konsep mengenai kajian bagaimana orang mengalami sebuah fenomena. Peneliti menetapkan fenomena yang hendak dikaji melalui para informan. Yang kedua, menyusun daftar pertanyaan. Peneliti menuliskan pertanyaan penelitian yang mengungkapkan makna pengalaman bagi para individu, serta menanyakan kepada mereka untuk menguraikan pengalaman penting setiap harinya. Yang ketiga yaitu pengumpulan data. Peneliti mengumpulkan data dari individu yang mengalami fenomena yang diteliti. Data diperoleh melalui wawancara yang cukup lama dan mendalam dengan sekitar 5-25 orang. Jumlah ini bukanlah ukuran baku, bisa saja subjek peneliti hanya 1 orang. Teknik pengumpulan data lain yang digunakan yaitu observasi langsung dan partisipan, penelusuran dokumen. Yang keempat, teknik penentuan informan. Penunjukan informan pada penelitian ini adalah dengan prosedur purposif, yang itu menentukan kelompok peserta yang menjadi informan sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah peneliti tertentu. Kelemahan dan kelebihan penelitian fenomenologi. Ada pula kelebihan dari penelitian fenomenologi, di antaranya dapat diuraikan, yaitu 1. Fenomenologi sebagai suatu metode keilmuan dapat mendeskripsikan fenomena dengan apa adanya dengan tindakan memanipulasi data, aneka macam teori dan pandangan. Yang kedua, fenomenologi mengungkapkan ilmu pengetahuan atau kebenaran dengan benar-benar yang objektif. Yang ketiga yaitu fenomenologi memandang objek kajian sebagai bulatan yang utuh, tidak terpisah dari objek lainnya. Dari berbagai kelebihan tersebut, fenomenologi sebenarnya juga tidak luput dari berbagai kelemahan, yaitu 1. Tujuan fenomenologi untuk mendapat pengetahuan yang murni, objektif tanpa ada pengaruh berbagai pandangan sebelumnya, baik dari adat, agama, ataupun ilmu pengetahuan, merupakan suatu yang absurd. Yang kedua yaitu pengetahuan yang didapat tidak bebas nilai atau value free, tapi bermuatan nilai value bound.
Dari hasil materi saya, bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.